Yang dimaksud hadis ini as-sayyibuz zani, seorang pezinah yang halal darahnya untuk ditumpahkan, bahkan jiwanya juga halal untuk dicabut gitu ya. Itu kalau dia sudah menikah dengan nikah yang sahih dan dia sudah menggauli istrinya, tiba-tiba berzina dengan laki-laki atau dengan wanita yang lain yang bukan mahramnya. Maka orang seperti ini hukuman dalam Islam dirajam sampai mati. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab Arba'in Nawawi, dan kita masuk pada hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita baca hadisnya. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalathin: as-sayyibuz zani, wan nafsu bin nafsi, wat tariku lidinihi al-mufariqu lil jama'ati. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu, tidak halal, artinya haram, damu mri'im muslimin, menumpahkan darah seorang muslim, yashhadu an la ilaha illallah, yang ia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anni rasulullah, dan saya adalah utusan Allah, illa, kecuali, bi ihda thalathin, karena 3 perkara. As-sayyibuz zani, yang pertama, seseorang yang sudah menikah dan berzina. Wan nafsu bin nafsi, seseorang yang menghilangkan jiwa orang lain, maka dia pun harus dihilangkan jiwanya. Wat tariku lidini, dan orang yang meninggalkan agamanya alias murtad, al mufariqu lil jamaah, atau yang keluar dari jamaah kaum muslimin. Hadis ini dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Taib, Khotofiddin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini adalah hadis yang sangat agung sekali, yang menjelaskan tentang terjaganya jiwa seorang muslim, kecuali kalau seandainya dia melakukan hal-hal yang disebutkan oleh Rasul, seperti zina, pembunuhan, ataupun murtad. Dan berkata Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, bahwa hadis ini menunjukkan tentang kaedah-kaedah yang sangat berbahaya karena menyangkut soal darah, di mana tidak boleh seseorang itu menumpahkan darah seorang muslim secara sembarangan, kecuali ada sebabnya. Dari sini kita tahu tentang kemuliaan seorang muslim, bahwa asal seorang muslim yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah maksum ad-dami, terjaga darahnya dan terpelihara. Tidak boleh seseorang itu membunuh begitu saja, sebagaimana yang ma'ruf di masyarakat kita. Banyak kemudian seseorang itu yang meremehkan darah seorang muslim,
Terkadang gara-gara urusan waris orang bunuh-bunuhan. Terkadang gara-gara urusan ketersinggungan akhirnya terjadi bunuh-bunuhan. Atau urusan sepele, urusan rebutan parkir bisa terjadi pembunuhan. Urusan cemburu bisa terjadi pembunuhan. Atau seorang anak durhaka kepada orang tua, dia berani membunuh orang tuanya. Atau seseorang membunuh tetangganya karena tersinggung dengan ucapannya, dan begitu seterusnya. Dan itu tanda-tanda akhir zaman. Jadi tanda-tanda akhir zaman itu, al-qatilu la yadri fima qatal wal maqtulu la yadri fima qutil. Jadi orang yang membunuh tidak tahu alasannya kenapa dia bisa membunuh, dan orang yang dibunuh lebih tidak paham lagi kenapa dia bisa dibunuh. Dan itu yang terjadi. Ada orang-orang yang tidak ada niat membunuh, tiba-tiba dia membunuh. Ada orang yang tidak tahu menau, tahu-tahu dia dibunuh. Itulah tanda-tanda akhir zaman. Akan banyaknya pembunuhan di mana-mana. Padahal darah seorang muslim itu terjaga dalam Islam. Karena Nabi SAW mengatakan, orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka terjaga darahnya, terjaga hartanya, terjaga kehormatannya. Kecuali karena perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Ma'asyiral muslimin, ikhwatu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 perkara atau 4 perkara di mana jiwa seorang muslim itu boleh ditumpahkan. Yang pertama, as-sayyibu az-zani. As-sayyib yang berzina. Siapa as-sayyib itu? As-sayyib itu artinya adalah man tazawwaja wa wati'a fi nikahin sahihin thumma zana ba'da dhalik. Jadi yang dimaksud sayyib adalah orang yang sudah pernah menikah, kemudian dia pernah menggauli pasangan yang dinikahinya dengan cara nikah yang benar. Tiba-tiba setelah itu dia berzina dengan orang lain. Itu disebut as-sayyib. Baik ketika dia itu masih berada dalam ikatan pernikahan ataupun sudah bercerai dengan pasangannya, itu disebut sayyib. Jadi orang yang pernah menikah, baik pernikahannya masih tetap di atas pernikahan dengan pasangannya atau sudah pernah cerai dan pernah nikah dengan nikah yang sah, tiba-tiba dia berzina, maka orang yang seperti ini kalau seandainya dihadapkan kepada hukum Islam, dihadapkan dalam negara Islam dan berlaku hukum Islam, maka hukumannya dirajam sampai mati. Dirajam sampai mati. Itu kalau memang terjadi pengakuan. Seseorang datang kepada hakim atau mahkamah pengadilan dan mengaku saya berzina. Maka kalau dia mengaku berzina, maka pengakuan itu sekuat-kuat dalil, tidak perlu saksi lagi. Jadi 4 saksi yang dimaksud dalam persidangan tuduhan orang berzina itu kalau pelakunya tidak mengaku, maka harus datangkan 4 saksi yang menyaksikan perzinahannya. Tapi kalau orang itu ngaku dan mengatakan saya berzina dan dia minta dihukum, maka berlaku hukum rajam kalau dia sudah pernah menikah. Karena di zaman Nabi SAW ada 2 kisah. Pertama, kisah seorang wanita Ghamidiyah. Yang kedua, seorang laki-laki yang bernama Ma'is, budak daripada seseorang bernama Hazzal. Di mana di zaman Nabi SAW ada laki-laki namanya Ma'is. Dia seorang budak berzina dengan budak yang lainnya dan dia sudah menikah. Tiba-tiba kemudian dia menceritakan kepada tuannya Hazzal bahwa dia berzina dengan seorang budak. Maka Hazzal kemudian mengatakan kepada Ma'is, engkau harus melaporkan perzinahanmu supaya bersih dari dosa kepada Nabi.
Maka Ma'iz pun kemudian sebelum datang kepada Nabi, dia konsultasi dengan Abu Bakar dan Umar. Tapi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma memberikan nasihat agar jangan mengaku di hadapan Nabi, disuruh tutup aibnya dan bertobat. Tapi karena kemudian dia terpengaruh dengan ucapan Hazzal majikannya, maka dia datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, zanaitu fatahhirni. Rasul, aku sudah berzina, bersihkan aku. Tapi Nabi SAW tidak mau dan menyuruh Ma'iz ini pulang. Maksudnya pulang, bertobat, tidak usah mengaku. Tapi karena keinginan keras pengakuannya, akhirnya kemudian Nabi SAW pun terpaksa merajam si Ma'iz ini, menyuruh para sahabatnya untuk merajam si Ma'iz. Saat di tengah-tengah rajam, ketika Ma'iz dilempari batu, dia tidak tahan sakit. Kemudian dia pun kabur, lari, dikejar oleh para sahabat, tapi tidak ketemu. Sampai akhirnya dia ketangkap oleh Abdurrahman ibn Auf, kemudian diikat, kemudian dirajam sampai mati. Hal ini sampai kepada telinga Nabi SAW. Nabi sedih dan mengatakan kepada para sahabatnya, kenapa kalian kejar si Ma'iz itu? Biarkan dia lari, tidak usah dikejar. Biarkan dia lari, kemudian dia mengurung diri dan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa kalian kejar? Kata. Kemudian Nabi SAW mendatangi Hazzal dan memarahi Hazzal dan mengatakan, ya Hazzal, engkau kan majikan si Ma'iz, kenapa kau tidak tutup aibnya? Kenapa kau suruh dia melapor kepadaku sehingga dia dirajam sampai mati? Dari kisah ini kita tahu bahwa orang yang berzina dan dia sudah menikah, maka hukumannya apa? Dirajam sampai mati. Dan tentu yang merajam itu tidak sembarang orang, harus lewat pengadilan. Dalam hal ini ya negara yang melakukannya, bukan perorangan. Itu namanya main hakim sendiri, dilarang dalam Islam. Ya. Dari sini kita tahu bahwa zina itu bertingkat-tingkat, baik secara hukuman di dunia atau hukuman di akhirat. Di mana ketika seseorang berzinah dan dia belum menikah, maka hukumannya berbeda dengan berzinah dan dia sudah menikah. Kalau seandainya dia belum menikah berzina, maka hukumannya dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan setahun. Tapi kalau dia sudah berzina, kalau dia sudah menikah kemudian dia berzina, maka hukumannya dirajam sampai mati. Jadi itu ada perbedaan antara orang yang menikah dan orang yang belum menikah. Secara hukum hudud dalam dunia aja berbeda. Begitu juga dalam dosa, itu berbeda. Umpamanya ada anak muda berzina dengan orang yang sudah tua-tua, sudah kakek-kakek, sudah nenek-nenek, dia berzina, maka secara dosa akan berbeda. Makanya ada hadis yang mengatakan ada 3 kelompok yang Allah tidak akan pandang mereka, Allah tidak akan bicara dengan mereka, dan Allah tidak akan sucikan mereka pada hari kiamat. Salah satunya kata Rasul, asy-syaikhu zanin, orang tua yang berzina. Jadi seorang kakek yang sudah tua, usianya sudah 60 tahun ke atas, dia berzina. Jadi kalau seandainya ada 2 orang yang berzina, satu usianya 30 tahun dia berzina, satu usianya 70 tahun dia berzina, maka usia 70 tahun berzina lebih besar dosanya dibandingkan usia 30 tahun dia berzina. Kenapa? Karena usia yang sudah tua tiba-tiba dia berzina, itu berarti memang dia seorang pezina. Itu sudah akhlak buruk dia, dari muda memang suka berzina. Dan tidak ada yang mendorong dia untuk melakukannya, karena biasanya usia sudah tua itu sudah pernah punya pasangan, kemudian sudah punya anak dan cucu. Dia tidak malu dengan anak dan cucunya, dan juga syahwatnya juga sudah melemah. Apa yang mendorong dia untuk berzina? Beda dengan anak muda itu. Ya memang anak muda dosa, tetap dosa besar, tapi dorongan berzinahnya ada karena dia masih muda, apalagi dia belum menikah gitu ya. Makanya anak muda yang berzina tetap berdosa, tapi seorang kakek yang berzina dosanya lebih besar dibandingkan anak muda yang berzina. Begitu juga berzina dengan wanita pelacur dan berzina dengan wanita tetangga, itu berbeda secara dosa.
di mana berzina dengan wanita pelacur yang tidak ada hubungan tetangga dengan kita, maka itu dosanya lebih ringan dibandingkan berzina dengan seorang tetangga. Kenapa? Karena berzina dengan tetangga itu dosanya dua. Pertama dosa zina, yang kedua dosa merobek kehormatan tetangga. Jadi dari sini kita tahu bahwa dosa zina jadi bertingkat-tingkat, termasuk juga hukuman di dunia juga bertingkat-tingkat. Tapi yang jelas bahwa yang dimaksud hadis ini as-sayyibuz zani, seorang pezinah yang halal darahnya untuk ditumpahkan, bahkan jiwanya juga halal untuk dicabut gitu ya. Itu kalau dia sudah menikah dengan nikah yang sahih dan dia sudah menggauli istrinya, tiba-tiba berzina dengan laki-laki atau dengan wanita yang lain yang bukan mahramnya, maka orang seperti ini hukuman dalam Islam dirajam sampai mati. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wan nafsu bin nafsi, orang yang membunuh. Dalam Islam orang yang membunuh, maka di situ ada qisas. Karena pembunuhan itu sesuatu yang keji, ikhwan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatala an-nasa jami'a." Siapa yang membunuh satu jiwa maka sama dengan membunuh satu dunia. Semua jiwa. Jadi satu saja jiwa dilayangkan seolah-olah dia membunuh semua jiwa satu dunia. Karena kejinya dosa pembunuhan itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan hukuman seberat para pembunuh kalau dia membunuh seorang muslim secara sengaja. Allah mengatakan, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban alima. Siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja, kata Allah, man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam, pertama balasannya jahannam, sudah jelas. Khalidan fiha, kekal di dalamnya. Maksudnya kekal bukan kekal selamanya, tidak. Saking lamanya disebut kekal, akan lama di neraka. Kemudian wa ghadiballahu alaihi, Allah akan murka kepadanya, wa la'ana, dan Allah laknat kepadanya, dan Allah sediakan azab yang sangat pedih. Tidak ada hukuman yang beruntun, yang sangat menakutkan dalam Al-Quran melebihi dosa para pembunuh. Makanya kenapa? Karena dosa para pembunuh ini sangat kejam dan sangat keji, dan biasanya pembunuh kalau tidak dibunuh maka dia akan membunuh lagi. Karena tabiat pembunuhan ini akan ada terus. Kalau dia pernah membunuh maka akan mudah membunuh. Makanya kenapa ada qisas, orang yang membunuh dibunuh. Dan ini bagian daripada keadilan di dunia. Wan nafsu bin nafsi, tentu maksudnya qisas orang yang membunuh dibunuh ini kalau ada kesepakatan keluarga korban. Umpamanya keluarga korban itu ada 10 orang, mungkin salah satu di antara mereka dibunuh, maka yang 9 orang ini harus sepakat. Kalau 9 orang sepakat orang yang membunuh dibunuh, maka boleh terjadi qisas. Tapi kalau 8 orang sepakat, satu orang tidak sepakat, maka tidak bisa qisas. Berarti beralih dari qisas kepada diyat. Diyat itu apa? Membayar 100 ekor unta. Bisa dipahami ya? Jadi keluarga itu harus sepakat. Kalau semua keluarga sepakat berarti bisa diqisas. Tapi kalau 1 atau 2 di antara anggota keluarga tidak sepakat, berarti dari qisas beralih kepada diyat. Membayar 100 ekor unta diserahkan kepada pihak korban. Tapi yang jelas bahwa di sini darah seorang muslim boleh ditumpahkan kalau dia membunuh. Karena Rasul mengatakan wan nafsu bin nafsi. Kemudian yang ketiga, wattariku lidini, orang yang meninggalkan agamanya alias murtad. Dalam Islam orang murtad itu dimintai taubat, kalau tidak dia dipenggal. Karena Nabi SAW mengatakan man baddala dina faqtuluh, siapapun yang mengganti agamanya bunuhlah dia. Jadi kalau seseorang muslim itu berada dalam negara Islam, kemudian diterapkan hukum Islam, kemudian dia murtad dan ketangkap, maka dia mintai tobat sampai dia kembali ke Islam. Kalau tidak, maka Rasul mengatakan siapa yang mengganti agamanya maka dia dibunuh. Dia dibunuh. Cuman beda cara membunuh orang murtad dengan cara membunuh orang qisas. Sama-sama dibunuh.
Atau cara membunuh orang yang berzina tadi. Kalau cara orang membunuh orang berzina dengan cara apa? Rajam itu ditanam badannya separuh, kemudian dilempari batu sampai mati dengan batu-batu kecil supaya dia merasakan sakit. Adapun dosa qisas, cara membunuhnya sebagaimana dia membunuh, begitulah dia dibunuh. Contoh di zaman Nabi, ada orang-orang Uranium. Mereka datang kepada Nabi SAW mengeluhkan di antara mereka ada yang sakit. Maka Nabi SAW kemudian mengobati mereka dengan memberikan air kencing unta. Air kencing unta. Kemudian sembuh. Setelah sembuh mereka pun pulang. Di tengah jalan mereka merampok beberapa ekor unta dan membunuh pemiliknya secara sadis. Jadi sebelum dibunuh itu dicangkul dulu. Ya, dicangkul dulu kemudian dibunuh. Maka Nabi SAW mendengar bahwa orang-orang ini yang sudah dibantu oleh Rasul diobati, tiba-tiba mereka merampok dan membunuh dengan cara sadis. Maka Rasul merintahkan para sahabat untuk menangkap mereka. Ditangkapnya, kemudian mereka dikisos semuanya. Dengan cara apa? Dengan cara dicangkul sebelum dibunuh. Jadi kisos itu harus persis pembunuhannya seperti apa. Kalau sebelum dibunuh disiret dulu, ya disiret dulu, baru dibunuh. Kalau ketika membunuhnya dicongkel dulu matanya, dicongkel lagi di matanya. Kalau sebelum dibunuh dia patahkan kaki orang itu, maka dipatahkan juga kakinya baru dibunuh. Jadi kisos itu harus persis dengan dia saat membunuh. Tapi kalau orang murtad tidak. Orang murtad itu bisa dipenggal. Yang penting dengan cara yang lembut. Mana daerah yang cepat mati, jangan sampai menyiksa, maka itu yang dilakukannya. Jadi walaupun semua dibunuh gitu ya dalam Islam, orang yang berzina dan dia sudah menikah, orang yang membunuh dan dia dibunuh sebagai qisas, atau orang yang meninggalkan agamanya, maka cara pembunuhannya berbeda. Kemudian yang terakhir al-mufariq lil jamaah, artinya orang yang keluar dari baiat kaum muslimin, dengan istilah lain para pemberontak. Para pemberontak dalam bahasa Arab disebut bughat, itu boleh diperangi. Boleh diperangi, bahkan bisa dibunuh. Kalau mereka memberontak keamanan negara gitu ya, sampai hendak menjatuhkan penguasa, maka boleh memerangi mereka, para pemberontak itu. Nah, ini diantara hadis Nabi SAW tentang darah atau kehormatan seorang muslim, baik darahnya ataupun kehormatannya ataupun hartanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini diantara faedah hadis dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Tapi sampai di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.